Terlalu banyak bertanya sumber kebingungan. Ada satu kebiasaan manusia yang sangat sering terjadi dalam perjalanan hidup maupun perjalanan spiritual. Ketika bingung, kita mencari orang lain. Ketika buntu, kita bertanya pada guru. Ketika ragu, kita menunggu validasi dari luar. Seolah-olah keputusan hidup kita harus disetujui dulu oleh orang lain. Baru kita berani melangkah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Baru-baru ini, ada seseorang yang bercerita dengan jujur. Ia merasa kecewa dengan banyak guru spiritual yang selama ini ia ikuti. Guru-guru yang sering muncul di media sosial, yang terlihat seperti memahami banyak hal, yang seolah-olah mampu membantu orang keluar dari masalah hidup. Tetapi ketika ia benar-benar berada di titik paling buntu dalam hidupnya, ternyata mereka tidak bisa membantu apa-apa. Pada akhirnya mereka hanya mengatakan satu hal yang sangat umum. Itu karma, itu perjalanan hidupmu. Padahal dari awal mereka sudah berani mengklaim bisa membantu. Uang sudah keluar, waktu sudah habis, harapan sudah diberikan. Tapi hasilnya tidak ada. Dari situ ia mulai sadar satu hal. Pengalaman setiap orang itu berbeda. Apa yang dialami seseorang dalam hidupnya tidak sama dengan orang lain. Guru hanya bisa berbicara dari pengalaman mereka sendiri, dari jalan hidup mereka sendiri. Sedangkan hidup kita punya rute yang berbeda. Karena itu tidak ada orang yang benar-benar tahu jalan hidup kita selain diri kita sendiri. Saya teringat sebuah cerita lain. Ada seseorang yang sejak 20 tahun lalu sebenarnya sudah merasa tidak nyaman dengan pernikahannya. Ia tahu di dalam hatinya bahwa hubungan itu tidak lagi sejalan. Ia merasa tidak bisa hidup bersama dengan tenang. Tetapi karena bingung, ia bertanya ke banyak guru. Hampir semua guru memberinya nasihat yang sama. Pertahankan pernikahanmu. Nasihat itu masuk ke pikirannya. Lama-lama, ia ragu pada kata hatinya sendiri. Ia terus bertahan, terus menunda, terus menunggu. Sampai akhirnya bertahan-tahan berlalu tanpa perubahan. Padahal mungkin jika sejak awal ia berani mendengar suara hatinya sendiri, hidupnya sudah selesai dengan masalah itu sejak lama. Ada satu guru yang berbeda. Hanya satu orang yang mengatakan kepadanya bahwa ia harus berani berpisah karena hidupnya tidak akan berkembang jika terus bertahan. Tetapi bahkan nasihat itu pun pada akhirnya bukan yang menentukan. Yang menentukan tetap dirinya sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, ia juga pernah mengalami sakit keras. Bahkan sempat diduga bisa meninggal jika tidak terus membeli obat tertentu dari seorang guru yang ahli herbal. Ia sempat membeli sekali. Tetapi setelah itu ia berhenti dan memilih pasrah kepada Tuhan. Jika mati, ia mati. Tetapi yang terjadi justru ia sembuh dan hidup normal. Dari dua pengalaman itu, ia akhirnya sadar satu hal yang sangat penting. Manusia terlalu sering mencari pegangan di luar dirinya sendiri. Padahal sebenarnya kita harus belajar mendengarkan diri kita sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, ia juga pernah mengalami sakit keras. Bahkan sempat diduga bisa meninggal jika tidak terus membeli obat tertentu dari seorang guru yang ahli herbal. Ia sempat membeli sekali, tetapi setelah itu ia berhenti dan memilih pasrah kepada Tuhan. Jika mati, ia mati. Tetapi yang terjadi justru ia sembuh dan hidup normal. Dari dua pengalaman itu, ia akhirnya sadar satu hal yang sangat penting. Manusia terlalu sering mencari pegangan di luar dirinya sendiri. Padahal sebenarnya kita harus belajar mendengarkan diri kita sendiri. Kita terlalu sering membutuhkan validasi. Jika orang lain mengatakan benar, baru kita berani melangkah. Jika orang lain tidak setuju, kita langsung ragu. Padahal yang menjalani hidup ini adalah kita sendiri. Yang merasakan sakitnya, kita sendiri. Yang merasakan bahagianya, juga kita sendiri. Mengapa justru orang lain yang menentukan arah hidup kita? Pada akhirnya, perjalanan hidup mengajarkan satu hal yang sederhana, tetapi sangat dalam. Kita harus berani percaya pada diri kita sendiri. Kita harus berlatih mendengarkan suara hati kita sendiri, tanpa terlalu banyak distraksi dari luar. Bukan berarti orang lain selalu salah. Bukan berarti guru tidak ada gunanya. Tetapi suatu saat, setiap orang harus sampai pada titik di mana ia berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Karena pada akhirnya, kita ini sendirian. Hanya kita dan Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan perantara. Tuhan tidak membutuhkan jembatan, tidak membutuhkan penunjuk jalan.
tidak membutuhkan orang lain untuk menyampaikan kehendak Nia kepada kita. Tuhan sudah sangat dekat, bahkan sudah menyatu dengan diri kita sendiri. Justru terlalu banyak perantara, sering membuat jarak antara manusia dan Tuhan menjadi semakin jauh. Yang sebenarnya kita butuhkan hanyalah satu hal, percaya pada diri sendiri dan berani mendengarkan suara terdalam dalam diri kita. Karena pada akhirnya, hanya kita dan Tuhan, tidak ada yang lain.